Terdakwa sehat hari ini? Baik, karena saudara sehat, maka sidang bisa dilanjutkan. Dan sesuai agenda sidang, hari ini acaranya adalah untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum membacakan nota pendapatnya. Penuntut umum sudah siap? Siap, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mau langsung dibacakan atau dibagi dulu biar bisa disimak? Dibagi dulu majelis. Silakan. Kenapa enggak? Kamu kan bisa. Kan panas. Nanti rambutku jadi kusam dan kotor. Rambut kita kan sudah terlindungi. Baru, tambah Lifebuoy dengan Milk Nutrient Pro. Memberi perlindungan pada rambut kita dari panas matahari, debu, dan polusi. Sekarang kamu bisa bebas keluar tanpa Izin kami mulai bacakan majelis. Lanjutkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan pendapat jaksa penuntut umum atas keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman alias Rahman alias Habib Hanif Alatas, nomor register perkara PDF 15 Jakarta Timur garing EQ garing 03 2021. Majelis hakim yang terhormat dan penasihat hukum yang kami hormati serta pengunjung sidang yang juga kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas perkenan majelis hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Hanif Alatas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 156 KUHP. Kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dan kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada jaksa penuntut umum guna menyampaikan pendapat dalam rangka menanggapi keberatan eksepsi tersebut. Sebagai bahan atau data yang diperlukan guna menanggapi keberatan atau eksepsi tersebut, perlu kiranya menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat dan kewenangan penuntutan dengan maksud dan tujuan agar kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan yang tepat dan benar. Eksepsi yang diajukan terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Hanif Alatas dan penasihat hukumnya pada tanggal 26 Maret 2021 yang telah dibacakan. Kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca dan mempelajarinya, kami menanggapinya sebagai berikut. 1. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas dan telah lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas atau kabur dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil, sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan atau uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut dengan syarat material. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Kedua, syarat-syarat keberatan atau eksepsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan KUHP, pasal 156 ayat 1 menyebutkan, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya,
hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menurut Mr. M.H. Tirtamijaya, eksepsi adalah alat pembelaan yang dimaksudnya untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara yang ada dalam buku proses penanganan perkara pidana oleh Leden Marpaung SH tahun 1992 halaman 382. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan yang disebut dengan kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan dan pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis, yaitu siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau yang dikenal dengan modus operandi, apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu, motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri, ada surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 1. Rumawi, tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan atau eksepsi terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Hanif Alatas. Eksepsi terdakwa pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 adalah merupakan unek-unek terdakwa yang tidak perlu kami menanggapinya. Selanjutnya, keberatan terdakwa atas penerapan pasal dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang disampaikan oleh terdakwa hampir seluruhnya sudah memasuki pembahasan substansi dan pokok perkara, di mana terdakwa memperlihatkan dengan mempermasalahkan pasal demi pasal yang telah dikonstruksikan dalam dakwaan penuntut umum. Sedangkan ketentuan batas ruang lingkup eksepsi telah ditentukan secara limitatif sebagaimana dikehendaki dalam pasal 156 KUHP. Sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum telah menjabarkan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Eksepsi terdakwa yang disampaikan terkait kronologis peristiwa, yaitu pada Selasa malam Rabu 24 November 2020, ayah mertua saya, Habib Muhammad Rizik Syihab, dirawat di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Masuknya beliau ke Rumah Sakit Umi sengaja tidak dipublikasikan oleh keluarga agar proses pemulihan kesehatan serta istirahat beliau bisa berjalan maksimal, dan yang terpenting demi menghindari timbulnya potensi kerumunan penjenguk dari berbagai kalangan agar tidak timbul potensi pelanggaran prokes dan gangguan terhadap aktivitas di Rumah Sakit Umi dan seterusnya. Sehingga atas hal tersebut terdakwa sendiri telah mengakui atas perbuatan Muhammad Rizik Syihab yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi untuk menyatakan dakwaan penuntut umum itu dianggap tidak benar dan bohong. Maka terlebih dahulu melalui tahapan persidangan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada. Oleh karenanya eksepsi terdakwa tersebut harus dikesampingkan. 2. Rumawi, tanggapan eksepsi penasihat hukum terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Hanif Alatas. 1. Habib Muhammad Hanif Alatas yang merupakan seorang tokoh agama sebagai target dari kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rejim zalim yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum, bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman ketiga menyatakan, oleh karena itu sekali lagi kami harapkan agar persidangan perkara ini tidaklah menjadikan Habib Muhammad Hanif Alatas yang merupakan seorang tokoh agama
sebagai target dari kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rejim jolim yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum. Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum terdakwa adanya kalimat non-yuridis dan kepentingan politik dari rejim jolim yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat, mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan serta melaksanakan perintah hakim dan terakhir melaksanakan eksekusi. Kami jaksa penuntut umum tidak pernah memahami terkait non-yuridis apalagi kepentingan politik dari rejim jolim. Pernyataan penasihat hukum yang menuduh sembarangan mengenai kepentingan politik dari rejim jolim yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum hanya merupakan luapan emosi serta kegelisahan dari pihak penasihat hukum serta menunjukkan bahwa penasihat hukum kekurangan dalil hukum untuk melengkapi eksepsinya sebagaimana dikehendaki pasal 156 KUHP. Kedua, penegakan hukum indikasi perkara akuo tidak berdasarkan asas equality before the law. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 3 dan 4 menyatakan bahwa para penegak hukum menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar protokol kesehatan sudah menjadi rahasia umum. Banyak peristiwa kerumunan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, bahkan penguasa sendiri melakukannya dan dibiarkan serta seolah-olah aparat penegak hukum menutup mata akan peristiwa tersebut, antara lain satu, banyaknya kerumunan pada masa pilkada tahun 2020 baik dari prosesi deklarasi calon, pendaftaran calon serta masa kampanye. Bahkan anak kandung dan menantu presiden yang merupakan kandidat kepala daerah menyebabkan terjadinya kerumunan pada masa pilkada yang lalu dan sangat jelas melanggar protokol kesehatan pandemi COVID-19. Namun lagi-lagi aparat penegak hukum seolah menutup mata akan hal itu. Yang kedua, salah satu anggota Watimpres di Pekalongan sejak awal pandemi beberapa kali menggelar acara keagamaan yang dihadiri oleh ribuan massa tanpa memindahkan protokol kesehatan. Lagi-lagi seolah-olah aparat penegak hukum menutup mata akan hal itu. Poin ketiga dan selanjutnya tidak kami bacakan karena ada dalam nota tanggapan kami ini. Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum terdakwa karena dengan membanding-bandingkan kerumunan ribuan orang yang melanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, artis, pejabat negara termasuk presiden. Pernyataan terdakwa tersebut tidaklah tepat dan tidak termasuk ranah ruang lingkup eksepsi dan hanya merupakan keluh kesah terdakwa atau penasihat hukumnya. Oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan. Eksepsi terdakwa tersebut telah masuk pada pokok perkara yang seharusnya belum waktunya untuk dibahas. Apalagi terdakwa sudah dengan sengaja tidak memberikan informasi terkait keadaan Muhammad Rizik Syihab yang dari awal sudah diketahui reaktif COVID-19 berdasarkan swab tes antigen dari pihak MLC melainkan pihak Satgas COVID-19 Kota Bogor yang memberikan peringatan keras kepada pihak terdakwa. Kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan PCR swab test oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Muhammad Rizik Syihab dinyatakan positif COVID-19. Seharusnya sebagai yang memahami adanya suatu peristiwa tersebut, tidaklah perlu kita mengkambing hitamkan pihak lain terkait adanya suatu kerumunan yang tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya akan dibacakan penutup hukum yang lain. Tiga, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara aku. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 5, kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili karena dalam pasal 85 KUHP telah menjelaskan secara gamblang mekanisme wewenang suatu pengadilan negeri mengadili terdakwa. Pasal 85 KUHP menyebutkan dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Alasan pemindahan pelaksanaan persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kondisi di tempat kejadian perkara, yakni di wilayah Kota Bogor, tidak mengizinkan karena faktor keamanan di mana dikhawatirkan akan banyaknya massa dari simpatisan terdakwa yang hadir di persidangan
yang akan menyebabkan terganggunya jalanan persidangan. Bahwa proses pemindahan tempat persidangan telah dilalui sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor B/data 683-M-2-EKO-2-02-2021 tanggal 4 Februari 2001 perihal pengantar pengalihan tempat persidangan tersangka atas nama Dr. Andi Tatat bin M.A. Sertoha, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan Mokhlisin alias Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab, dan surat usulan bersama yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kepala Kepolisian Resort Bogor Kota, dan Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui surat nomor B262-2.M.2.12-EKO-2-2021 tanggal 4 Februari 2001 perihal usulan pengalihan tempat persidangan tersangka atas nama Dr. Andi Tatat bin M.A. Sertoha, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan Mokhlisin alias Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab kepada Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Agung melalui surat nomor R468-EJP-02-2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal usulan pengalihan tempat persidangan untuk tersangka atas nama Dr. Andi Tatat bin M.A. Sertoha, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan Mokhlisin alias Habib Muhammad Rizik Sihab bin Hussein Sihab mengajukan usulan pemindahan persidangan ke Mahkamah Agung. Dan atas usulan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 50-KMA-SK-Romawi 2-2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Andi Tatat bin M.A. Sertoha dan kawan-kawan. Adapun alasan mengapa ketentuan pasal 85 KUHP tersebut telah menetapkan Menteri Kehakiman sebagai departemen yang memiliki kewenangan untuk menyetujui usulan Mahkamah Agung adalah karena ditinjau dari latar belakang sejarah, yaitu sebelum lahirnya Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mencabut dan menggantikan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Maka Mahkamah Agung saat itu berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat 1 organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman. Sehingga sejak setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dengan sendirinya secara otomatis kekuasaan tersebut yang meliputi pengaturan urusan organisasi, administrasi, dan finansial beralih penuh menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Bahkan peralihan ini sebenarnya sudah terrealisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004, yang kemudian diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Presiden nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung. Pasal 2 yang menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Dan selanjutnya, dalam pasal 3 disebutkan dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka,
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sedangkan di dalam pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sehingga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung. Untuk itu, penetapan pemindahan sidang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor penetapan 50/KMA/SK/Romawi 2/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Andi Tatat bin Abdul M. Azhar Toha dan kawan-kawan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 85 KUHP, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Ketua MA diberi kewenangan untuk menunjuk pengadilan negeri lain di luar pengadilan negeri sebagaimana telah ditentukan pasal 85 KUHP. 4. Sidang secara online atau daring merugikan terdakwa dan bertentangan dengan HAM, bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 6 tersebut, kami, jaksa penuntut umum, tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut karena terhadap perkara terdakwa ini sudah disidangkan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh terdakwa yang disebut sidang offline. Namun, penasihat hukum masih mempermasalahkan menjadi bahan eksepsi dalam keberatannya. Inilah eksepsi yang tidak berkualitas dan suka mempersalahkan yang lainnya, yang seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat kebaikan majelis hakim telah mengakomodir dengan putusannya mengizinkan persidangan offline dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan, baik dari pihak yang terlibat yang ada di ruang sidang maupun dari pihak simpatisan dari pihak terdakwa yang berada di luar kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agak disayangkan, penasihat hukum atas keberatannya ini sesuatu yang disengaja dibuat agar seolah-olah pengadilan tidak peduli dan tidak menghargai atas permintaan sidang offline yang telah dikabulkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. 5. Bawaan terkait pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah mengada-ada, akibat hukum, dan upaya kriminalisasi yang nyata. Oleh karenanya, penerapan pasal aku adalah tidak sah demi hukum. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 8 dan seterusnya, kami, jaksa penuntut umum, tidak sependapat dengan keberatan tersebut. Bahwa pernyataan penasihat hukum dalam penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa menyatakan adanya pendapat pasal akibat hukum, perlu terlebih dahulu kami menjabarkan pemahaman asal-usul kata akibat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka halaman 21. Berarti kemahiran dalam melakukan berbagai ketangkasan seperti berjalan di atas tali, naik sepeda beroda 1, menerbangkan pesawat udara. Namun, akibat hukum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka halaman 21 pemahamannya adalah putusan yang berubah-ubah secara mendadak dalam persoalan yang sama dan sering terjadi cabut-mencabut atau ralat-meralat suatu putusan atau kebijakan. Disinilah letaknya ketidakhati-hatian saudara penasihat hukum tanpa menjelaskan di mana akibat hukum yang dimaksud olehnya. Akan tetapi, dalam dakwaan kami jaksa penuntut umum bertegas bahwa sama sekali tidak terjadi sekalipun putusan yang berubah-ubah secara mendadak dalam persoalan yang sama dan sering terjadi cabut-mencabut atau ralat-meralat suatu putusan atau kebijakan. Penggunaan kata akibat hukum dalam eksepsinya oleh penasihat hukum menafsirkan karena adanya pendapat pasal-pasal yang sangat kepada terdakwa, sehingga pada akhir halaman 11 tanggapan penasihat hukum menafsirkan kental muatan politis, yakni untuk membungkam suara kritis anak bangsa yang peduli akan nasib bangsanya yang diselimi
bangsa yang peduli akan nasib bangsanya yang disalimi oleh rezim dulu dan pandir dalam eksepsi penasihat hukum adalah tidak tepat, mengingat fungsi jaksa penuntut umum adalah menerima berkas perkara dan melakukan penuntutan serta melaksanakan perintah hakim dan terakhir melaksanakan eksekusi. Kami jaksa penuntut umum tidak pernah memahami terkait non yuridis apalagi kepentingan politik dari rezim zalim. Menggunakan kata dulu dan pandir dalam eksepsinya hanya mengikuti emosional sesaat. Kalimat-kalimat seperti ini bukanlah bagian daripada eksepsi, kecuali bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikir dangkal. Mengingat kata pandir menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka halaman 834 yang artinya bodoh, bebal. Sedangkan kata dulu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut pada halaman 306 juga diartikan sangat tumbuh otaknya, tidak mengerti, bodoh. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan, apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat pendidikan rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. Untuk itu, sebagai pelajaran kepada terdakwa, jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. 6. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara Ahok. Bahwa keberatan eksepsi penasihat hukum pada halaman 5 C dan juga masih diulang kembali pada halaman 12 A. Hal itu menunjukkan konstruksi penyusunan eksepsi penasihat hukum terdakwa terkesan berkeinginan mengaburkan permasalahan hukum. Namun kami pertegas, eksepsi tersebut tidak lagi kami menanggapinya karena sudah kami jelaskan di atas bagaimana tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum pada bab 2.3. 7. Ketentuan pasal 85 KUHP belum direvisi, maka Mahkamah Agung tidak berwenang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pengadilan negeri lain di luar tempat kejadian perkara untuk mengadili perkara ini. Kembali lagi, eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 5 C dan juga masih diulang kembali pada halaman 16 B, di mana kami jaksa penuntut umum telah menanggapinya pada bab 2.3. Kami berharap penasihat hukum terdakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau untuk seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya. 8. Dakwaan terkait pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor. Saudara tertulis ya, waktu sholat zuhur telah tiba. Kita skor dulu sampai nomor 7 ya, nomor 8 nanti dilanjutkan setelah sholat zuhur ya. Baik ya, demikian ya, skor ya, mulai jam nanti dilanjutkan setelah sholat zuhur ya. Jam berapa yang mulia? Karena semakin sekalian isoma jadi 13.30 ya. 13.30 ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kalian makan siang. Jangan skors ya. Ataukah tidak? Jika terdakwa mengetahui apa sebab ia terdakwa, maka halnya sudah memadai. Bahwa surat dakwaan yang tidak memuat fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan tidak mengurangi nilai sahnya surat merupakan pokok perkara yang harus masih dibuktikan.
Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36.K/KR/1968 yang menegaskan walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan. Juga unsur elemen pidana yang disangkakan telah terurai dengan sempurna sehingga dimengerti dan difahami oleh siapapun yang membacanya. Bahwa sehubungan dengan pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap seperti yang dikemukakan pada eksepsinya adalah harus dikesampingkan karena dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai yang dikehendaki pasal 143 ayat 2 huruf B kuhap. Izin dilanjutkan. Silakan. Dakwaan terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tidak cermat, tidak jelas, dan hanya memuaskan nafsu penuntut umum. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 21 dinyatakan bagaimana yang termuat dalam nota tanggapan ini, dan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 18 poin A dan juga masih diulang kembali pada halaman 20 poin B. Karena kami penuntut umum telah menanggapi pada bab 2.8, kami berharap penasihat hukum terdakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau untuk seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya. Bahwa penasihat hukum terdakwa melalui eksepsinya yang juga menyatakan hanya memuaskan nafsu penuntut umum. Hal tersebut adalah mengada-ada. Karena bagaimana mungkin seorang penuntut umum yang menjalankan kewenangannya bagaimana ketentuan KUHP yang dalam hal ini penuntut umum berdasarkan ketentuan minimal 2 alat bukti berdasarkan berdasarkan pasal 183 KUHP telah mendakwakan terdakwa di muka persidangan dan penuntut umum akan mempertanggungjawabkan pembuktian terhadap dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa tersebut di muka persidangan, sehingga terhadap hal tersebut penuntut umum tidak perlu menanggapi karena eksepsi penasihat terdakwa telah memasuki pemeriksaan pokok perkara. 10. Dakwaan terkait pasal 216 ayat 1 KUHP menabrak azas lex spesialis derogat lex generalis, bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 23 menyatakan, tidak kami bacakan sebagaimana yang termuat dalam nota tanggapan ini, eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 18 poin A dan juga masih diulang kembali pada halaman 20 poin B, di mana kami penuntut umum telah menanggapinya pada bab 2.8. Kami berharap penasihat hukum terdakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya. Di sini penasihat hukum terdakwa menafsirkan berdasarkan pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP tersebut jelaslah berbeda terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa, karena dalam hal ini penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan susunan dakwaan kombinasi, yang mana hal tersebut merupakan kebebasan sebagaimana azas dominus litis yang ada pada penuntut umum untuk membuat dakwaan dalam berbagai bentuk yang dipergunakan untuk dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar hukum, namun pasal yang dilanggar oleh terdakwa tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka secara hukum terdakwa harus dibebaskan. Sehingga guna menghindari hal tersebut, maka penuntut umum diberi kebebasan membuat dakwaan dalam bentuk apapun untuk dapat menjerat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa pemahaman lex spesialis derogat legi generalis adalah suatu azas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagirmanan, dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia halaman 56, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam azas lex spesialis derogat legi generalis, yaitu 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. 2. Ketentuan-ketentuan lex spesialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis, atau dengan kata lain undang-undang dengan undang-undang. 3.
Ketentuan lex spesialis harus berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Bahwa mengacu pendapat bagaimana tersebut di atas, maka pasal 216 ayat 1 KUHP dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular bukan berada dalam lingkungan hukum atau rezim yang sama. Pasal 216 ayat 1 KUHP masuk dalam buku 2 bab 8 kejahatan terhadap penguasa umum, sementara pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular berkaitan adanya pandemi, sehingga saling melengkapi dan bukan saling mengesampingkan. 11. Penuntut umum tidak jelas dalam menguraikan peranan dan perbuatan terdakwa dalam dakwaannya. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 24 menyatakan, mohon izin tidak akan membacakan lagi yang termuat dalam nota tanggapan ini. Eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut mengulang-ulang dan sebelumnya telah dipermasalahkan pada halaman 18 poin A, halaman 20 poin B, dan juga masih diulang kembali pada halaman 23 poin C, di mana kami penuntut umum telah menanggapinya pada bab 2 poin 8. Kami berharap penasihat hukum terdakwa menghentikan sifat pengulangan eksepsi atau untuk seterusnya pada setiap kegiatan berikutnya. Bahwa terkait dengan peranan dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan yang dianggap penasihat hukum terdakwa tidak jelas dalam nilai dakwaan, hal tersebut perlu dibuktikan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi maupun barang bukti, sehingga akan nampak terang perbuatan masing-masing terdakwa yang telah dilakukan. Penasihat hukum terdakwa terlalu dini dalam eksepsinya untuk menyimpulkan peranan dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan yang dituangkan dalam eksepsinya, merupakan penyimpulan yang menyesatkan, karena bagaimana mungkin perkara belum diperiksa para saksi-saksi maupun barang bukti di persidangan, namun penasihat hukum terdakwa sudah memberikan kesimpulan bahwa peranan dan perbuatan terdakwa tidak jelas atau tidak nampak sama sekali satu sama lainnya. Sedangkan dalam hal ini pada prinsipnya penuntut umum dalam membuat konstruksi surat dakwaan sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Mohon izin majelis dilanjutkan rekan kami. Silakan. Penuntut umum melakukan pengulangan dan hanya copy paste surat dakwaan. Menurut Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi, pada halaman 162 menjelaskan, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi. Uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana atau delik yang dilanggar. Adapun sebagaimana dijelaskan oleh Harun M. Hussein dan Amran Hamid dalam bukunya berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Fungsi surat dakwaan untuk pihak-pihak yaitu bagi penuntut umum merupakan dasar pelimpahan perkara. Karena dengan pelimpahan perkara tersebut, penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan. Atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut, bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bagi terdakwa atau penasihat hukum merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan, dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Penuntut umum telah menguraikan perbuatan material fact dari terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan, dan telah disesuaikan elemen unsur dengan pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Dan oleh karena sistem hukum di Indonesia bermuara pada putusan majelis hakim, maka majelis hakimlah yang akan memutuskan pasal pidana apa yang sesuai dengan perbuatan material dari terdakwa, sebagaimana dikehendaki pasal 183 KUHP. Bahwa penasihat hukum terdakwa tidak teliti dalam membaca dakwaan penuntut umum. Jika penasihat hukum dalam nota keberatan mengatakan, setelah membaca dan mencermati dakwaan jaksa penuntut umum secara keseluruhan, ternyata dakwaan tersebut merupakan pengulangan belaka, maka kami penuntut umum berpendapat penasihat hukum yakin belum membaca dan mencermati secara teliti. Penasihat hukum harus membaca ulang kembali dakwaan tersebut agar menemukan bahwa dakwaan tersebut berbeda tiap pasalnya, bukan merupakan dakwaan yang copy paste antara pasal satu dengan pasal yang lainnya. Karena dalam mendakwakan terdakwa, surat dakwaan penuntut umum dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai
unsur pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa yang akan dibuktikan di pengadilan tanpa ada niat sedikit pun untuk melakukan penzaliman kepada siapapun juga. Bahwa sehubungan dengan pendapat penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya, penuntut umum menyatakan dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan di muka persidangan tanggal 19 Maret 2021 merupakan dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. Sehingga eksepsi yang dikemukakan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya adalah harus dikesampingkan karena dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan sesuai dikehendaki di pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 3. Kesimpulan penuntut bahwa oleh karena semua keberatan terdakwa dan penasihat hukum tidak beralasan, kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Anif Alatas memutuskan: 1. Menolak semua keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM pasal 15 garing JKT tim garing EKU garing 03 garing 2021 tanggal 4 Maret 2021 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Muhammad Anif Alatas bin Abdurrahman alias Habib Anif Alatas dengan surat dakwaan penuntut umum nomor perkara PDM 015 garing JKT titik tim garing EKU garing 03 garing 2021 tanggal 4 Maret 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara. Demikianlah tanggapan eksepsi ini dibacakan dan diserahkan kepada hakim ketua terdakwa dan penasihat hukum dalam sidang Rabu tanggal 31 Maret 2021. Penuntut umum. Baik ya, saudara penuntut umum, terhadap nota pendapat yang baru saja saudara bacakan, apakah ada koreksi? Ya, majelis cukup. Baik ya, tidak ada ya. Dengan demikian, maka giliran majelis hakim akan menjatuhkan putusan selah atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa ya. Untuk itu sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 7 April ya 2021 jam 9 pagi ya. Persidangan hari ini selesai dan ditutup.